Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar ya. Walaupun saya memberikan penjelasannya via online ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung WhatsApp ke saya saja. Oke, bisa dipahami ya nanti ya. Lanjut. Untuk materi minggu pertama kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum teorema Pythagoras ini apa? Oh, belum ya, pasti belum nih. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teorema Pythagoras. Teorema atau dalil Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini adalah segitiga yang memiliki sudut berapa derajat? Betul ya, 90 derajat. Di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, untuk segitiga siku-siku, coba kalian perhatikan nih. Ada gambar sebuah segitiga siku-siku ya di sini ya. Nah, di sini terdapat sisi miring. Sisi miring itu B, C, B sampai C. Itu sisi miring. Yang ditandakan dengan huruf A ini namanya sisi miring. Ada lagi yang dinamakan sisi datar yaitu AB, sisi AB. Ya, sisi titik A dan B, sisi AB. Terus BC. Sisi AB ini disebut dengan sisi datar. Terus ini C-nya sebagai tandanya. Tandanya saja sebagai tanda. Sisi datar itu ditandakan dengan huruf C. Ya, permisalan di sini. Nah, lanjut di sini Pak, ini huruf B apa? Tanda dari sisi tegak ya, dari sisi A dan C. Oke, lanjut ya. Udah paham sampai di sini? Nah, setelah itu di sini ada rumus untuk menyatakan sebuah rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring, nilai dari sisi miring, nilai dari sisi A-nya nih, sisi A-nya. Ya. Lanjut. Nah, di situ ada sisi BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, AB kuadrat berarti dia sisi datar. Panjang sisi datar yang dijumlahkan dengan tingginya sisi tegak. Bentar. Lanjut ya. Triple Pythagoras, kalian udah tahu ya. Ini namanya yang ini rumus Pythagoras nih, kalian harus tahu ya, harus bisa ingat selalu. Jadi pada saat ujian tidak bingung. Apa fungsi teorema Pythagoras untuk apa sih? Untuk mencari untuk mencari nilai sisi segitiga siku-siku ini nih. Ya. Untuk mencari nilai sisi setiap segitiga siku-siku ini nih. Sisi ini dan ini. Dia menggunakannya Pythagoras gitu. Paham ya? Lanjut, di sini ada triple Pythagoras. Triple ini apa sih, Pak? Nah, triple ini adalah merupakan rangkaian tiga bilangan positif. Tiga bilangan positif yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pythagoras. Dalilnya yang mana? Nah, yang ini dalilnya. Ya, yang memiliki nilai kuadrat ataupun ada akarnya juga. Ada misalkan akar dari 144 yaitu kan sama dengan 12. Itu udah masuk kan? Iya, udah masuk dari Pythagoras juga. Lanjut, bilangan yang terbesar merupakan sisi miringnya, ya. Dan ingat, bilangan yang terbesar itu adalah merupakan sisi miring untuk segitiga siku-siku di atas triple Pythagorasnya. Misal ya, di sini udah ada tabelnya. B yang ini nih, BCA ini adalah sisinya tadi ada sisi A, ada sisi B, sisi C.
Sisi A ini tadi apa sisi A? Sisi miring. Sisi B sisi tegak. Sisi C sisi datar. Di sini berarti kalau misalkan sisi B-nya 3, berarti sisi C-nya otomatis 4. Otomatis sisi A-nya 5. Kenapa bisa begitu? Coba kita buktikan ya. Misalkan A kuadrat sama dengan tadi B kuadrat ditambah C kuadrat. Coba kalau misalkan A kuadratnya berarti kan 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 sama dengan B kuadratnya berapa? 3 pangkat 2 yang dijumlahkan dengan C kuadrat. C kuadratnya berapa? 4 kuadrat. Ya, pintar. Nah, coba A kuadrat kan 5 kuadrat. Berarti 5 kuadrat berapa? Maaf, ini ada gangguan sebentar ya. Oke. Nah, A kuadrat berapa tadi? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25 sama dengan B kuadratnya berapa? 3 pangkat 2 berapa? 9. Ditambah C kuadrat tadi ya. C kuadrat, C-nya berapa? 4, berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Ditambah 16. Gitu. Sudah ketemu ya? Benar, berarti ini terbukti ya. Triple Pitagorasnya. Berarti 25 sama dengan 16 ditambah 25. 25. Terbukti ya. Jadi sisi A ini merupakan triple Pitagoras. B juga triple Pitagoras, C triple Pitagoras. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Nah, di situ ada lagi sama. Misalkan sisi B-nya 5, sisi C-nya 12 cm, sisi A-nya 13 cm. Nah, itu kalian harus hafal akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, kuadrat. Ingetin kuadrat itu. Kuadrat itu yang pangkat 2 ya. Jadi kalau pangkat 2 itu dikalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Ada gangguan lagi? Kita lanjut. Contoh. Kita langsung masuk ke contoh ya. Bentar. Ini ada sedikit kendala, makanya harus bersabar ya. Tetap ditonton videonya, jangan di skip ya. Pak Indra bisa lihat yang mana saja yang tidak menonton video ini. Jadi kalian harus wajib menonton semuanya, paham? Sampai tuntas. Dan nanti ada soal latihannya juga harus dikerjakan. Sebentar ya, tunggu bentar. Nah, contoh soal di sini ada satu. Contoh pertama ya, ditanya ini. Hubungan sisi segitiga siku-siku pada gambar di samping adalah hubungannya. Coba benar gak nih? R kuadrat ini kan di sini udah jawabannya ya nih. Udah. Kenapa bisa R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat? Nah, karena di sini adalah jadi kan ABC ya. R ini sisi miring. Ya. Harus kuadrat kalau Pitagoras itu, ya. Berarti P kuadrat ditambah sama dengan P kuadrat ditambahkan ke Q kuadrat. Nah, seperti yang tadi. Kalau ini bedanya tadi si A. Nah, si A kuadrat, sisi miring sama dengan sisi datar ditambah sisi tegak, itu intinya ya. Pak, kalau yang ini sisi tegaknya yang mana? Sisi tegaknya itu yang sisi P.
Sisi datarnya yang itu. Lanjut. Nah, ini udah ada sisinya nih, udah ada nilainya. Pada gambar di samping, nilai P adalah, nah ditentukan, suruh tentuin ini nilai P-nya berapa. Kita cari ya, karena di sini yang harus dicari nilai P, berarti yang harus dicari sisi miring. Apabila kita tegakkan segitiganya, di sini nilainya angka 6 ya. Di sini nilainya angka 6. Di sini P, di sini 8. Nah, jadi gimana rumusnya? Kayak tadi. Berarti P kuadrat sisi miring sama dengan 8 kuadrat ditambahkan 6 kuadrat. Jangan lupa untuk memberikan tanda akar. Ya, tanda akar gini nih. No. Terus dijumlahkan tuh yang di dalam akar. 8 kuadrat berapa nilainya? 64. 6 kuadrat berapa nilainya? Ini berapa nih? Nilainya 36. 64 ditambah 36 berapa hasilnya? 100. Pintar. Akar dari 100 berapa? 10. Nah, jadi sudah ketahuan nih nilai si P berapa, jadinya 10 ya. Gitu. Ini juga sama penjelasannya. Sengaja Pendra memberikan contoh-contoh yang banyak, tapi sama saja cara menghitungnya. Sama ya. Nah, di sini ada soal latihan. Kalian bisa langsung mencobanya. Ingat, tadi ada sisi miring. Sisi miring. Nah, sisi miring yang akan ditanyakan. Biasanya seringnya di situ, di dalam dalil Pitagoras, teorema Pitagoras ini ya. Jadi kalian harus ikuti contohnya. Cuma satu kok ya soalnya. Kerjakan ya. Oke. Kalau kurang jelas nanti kalian bisa tanyakan lewat WhatsApp ya. Japri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.